Selamat datang di perkuliahan Introduction to Computer Application pertemuan ke-8 bagian yang terakhir. Nah, untuk kali ini kita akan mulai menggunakan modul dan import ya. Nah, di sini apa yang bisa kita lakukan nih? Pertama-tama kita harus ingat ketika kita mau mengimport sesuatu di Python ya, kita kan bisa aja import. Misalkan saya import random srd gitu kan, import random srd lalu gunakanlah fungsi randomnya. Ini bisa kan? Nah, kita bisa langsung import, tidak peduli dimanapun lokasi penyimpanannya, karena itu adalah hal-hal yang sudah diketahui oleh Python, didesain dengan sendirinya oleh pembuat Python bahwa fungsi-fungsi itu ada di dalam library Python. Nah, dan tentunya akan banyak sekali fungsi yang seperti ini ya. Jadi sebenarnya di Python tuh kalian bisa lagi download fungsi-fungsi yang belum secara package terinstall bersamaan dengan kalian menginstal Python-nya. Nah, kali ini kita akan bikin sendiri ya. Kita akan bikin fungsi ya. Kita ikutin yang dicontoh di sini dulu aja. Kita bikin fungsi yang namanya spec code ya. Nah, fungsi library spec code ini di dalamnya nanti akan ada spv, spadd, dan spshout ya. Nah, untuk itu satu hal yang perlu diingat untuk mempermudah pengerjaan, kita simpan dulu filenya ya. Nah, simpan di lokasi yang sama. Nah, misalkan di sini saya kasih nama foldernya di desktop saya, namanya Python gitu ya, Python test. Nah, di dalam sini kalian simpan filenya yang sama persis dengan apa, speccode.py ya kan. Kalian menyimpan bentuk Python nih, atau mau pilih dari sini juga boleh gitu kan, Python files gitu kan. Lalu kalian save. Nah, di sini kita akan buat seperti library-nya ya. Kita akan buat di sini semua hal yang ada di dalam spec code. Misalkan saya bilang SPV, special variable gitu ya. Ini angka yang khusus. Kenapa? Angkanya berurut dari 1 sampai 9. Wah, typo lagi, terbalik kan. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, lalu di dalam sini kita mau membuat juga fungsi yang namanya spadd. Spadd ini apa? Suatu fungsi yang menerima suatu nilai, suatu value yang akan menjumlahkan dia dengan pangkat 3 ya, dari variabel tersebut, ditambahkan spv. Ya, ini gunanya apa ya? Nggak ada gunanya lah, ini fungsi ngitung biasa doang, buat coba-coba aja. Lalu kita bikin spshout yang kerjaannya teriak-teriak aja, bilang print apa nih, hello gitu ya. Nah, lalu kita simpan. Mau dijalankan nggak usah, ini akan jadi seperti library yang akan dijalankan di file lain. Nah, kita bikin file Python baru ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita simpan juga, ingat, di folder yang sama. Ini foldernya misalkan Python hari ini, filenya namanya Python hari ini. Nah, kita akan menggunakan spcode di dalam spec code yang tadi di dalam Python hari ini. Jadi kita bisa bilang import spec code ya. Nah, di sini bahkan sudah dikenalin sama spec code dipakai diimport tapi tidak dipakai. Ya sabar, kita pakai nih sekarang. Kita bilang x sama dengan 5, lalu kita print speccode.spv. Nah, kita run sekarang. Jalan. Wah, ada nih, bisa ya. Jadi kita berhasil nih mengaksesnya dia ya dengan cara mengimport seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa juga lakukan apa nih? Oke, saya mau pakai tuh, ingat-ingat lagi tadi. Oh, saya punya fungsi apa sih? Oh, saya punya fungsi spshout. Oke, kita bikin sekarang, kita bilang print spshout ya kan, seperti ini. Jangan lupa spshout ada di dalam mana? Di dalam spec code ya, speccode.spshout. Lalu kita tambahkan tulisan hello good morning, hello and good morning gitu misalkan, hello and good morning. Coba kita jalankan. Nah, dia bilang tidak mendukung operan tipe non dengan str. Loh, kok nggak ada sih ya? Padahal saya mau bilang hello good morning. Nah, ini satu kesalahannya ya. Di sini kita ngapain? Cuma nyetak, nggak ngapa-ngapain. Ya kalau cuma nyetak hello doang bisa. Kita tinggal bilang seperti ini nih, speccode.spshout. Nah, ini saya komen dulu biar nggak error. Nah, keluar nih tulisan hello ya kan. Tapi hello-nya bukan berupa tulisan, kita nggak bisa sambungin hello-nya. Gimana cara menggantinya? Oh, kalau gitu kita jangan buat dia dicetak, tapi kita kembalikan saja hello-nya ya. Jangan lupa di save dulu. Nanti kalau misalkan
nggak kalian save nih, misalkan saya buat seperti ini nih. Ini saya save, lalu saya udah ganti nih, nggak saya save. Nah terus saya jalankan nih seperti ini. Wah, harusnya udah bener nih, berasa bener ceritanya waktu dijalankan. Nah ini hello good morning karena tadi udah saya save sebelumnya ya. Nah bagusnya di sini kalau kalian menggunakan spider ya, kalian nggak save, akan di savein sendiri sama spider filenya. Tapi kalau interpreter lain ya, kalau kalian menggunakan IDE yang lain belum tentu. Jadi ya biasain aja di save dulu. Nah jadi ini udah berhasil ya hello good morningnya. Nah dan begitu juga untuk yang ini, kita bisa bilang z sama dengan specode.sp_add, kirimkan variabel x ke dalam sana, lalu dijalankan. Kalau nggak keluar apa-apa, nah ya iyalah, kayak biasa Python harus disuruh ya, bilang keluarin z-nya siapa, print z. Nah ini keluar ya. Jadi ketika kita menggunakan modul dan import, kita bisa menggunakan dua file seperti ini. Yang satu untuk penyimpanan library-nya, yang satu lagi yang benar-benar programnya ya. Jadi ini akan berguna untuk apa? Salah satunya mungkin kalau ada yang mau mencoba, bisa diterapkan ini di final project. Jadi contohnya aplikasi apa yang kalian buat di final project ya? Salah satunya ada yang buat konversi bilangan kan konversi bilangan ribet gitu. Saya mau bikin konversi bilangannya, terus saya mau bikin interface-nya. Oke, dibagi jadi dua file. Yang file pertama untuk interface-nya, untuk tampilannya diperbagus. Yang kedua untuk ininya aja, logikanya aja. Nah ya udah, nanti tinggal kalian import aja file yang keduanya. Ya tapi nggak harus kayak gitu. Kalau masih mau digabungin semua jadi satu, ya juga nggak ada masalah. Ya. Jadi ini salah satu contohnya nih, penerapannya nih untuk yang modul dan importnya. Nah, kita lihat yang ini fungsi yang sebagai objek ya. Jadi kita sekarang si specode kita hapus aja, kita kerjain di Python hari ini aja. Nah, kita bisa bikin beberapa fungsi yang dalamnya fungsi lagi, jadi kayak komposisi. Misalkan kita mau buat suatu fungsi yang menerima dua buah variabel lalu mengembalikan yang paling besar gitu, return atau jangan mengembalikan yang paling besar, mengembalikan x tambah y dan juga x kurang y, penjumlahan dan selisihnya. Nah tapi di tengah jalan saya bilang kayaknya saya mau bikin satu fungsi lagi ya, yang gunanya membandingkan penjumlahan dan selisihnya. Lalu jadi saya mau bilang apa nih, ini def-nya misalkan def add sub, namanya kita pakai nama yang tadi aja, add sub. Yang ini kita mau bikin fungsi yang namanya compare add sub dari x dan y. Jadi saya menerima dua buah nilai, lalu saya mau bandingkan mana yang lebih besar, penjumlahannya atau selisihnya. Ini tapi jelek lah ya, penjumlahan sama selisihnya. Mungkin apa yang bagus, x kali y sama x pangkat y ya, namanya biarin aja tetap add sub ya. Nah x kali y sama x pangkat y, kita mau tahu mana yang lebih besar nih. Kalau kayak gini berarti saya butuh satu fungsi lagi yang gunanya apa? Yang gunanya untuk membandingkan mana yang menghitung pangkat dan perkaliannya. Berarti saya sebut aja sebagai fungsi x ya. Siapa nama fungsinya? Kenapa nggak add sub ya? Suka-suka aja, ini kan variabel dummy ya. Nah jadi yang berikutnya kita masukkan, saya punya a sama b. A-nya siapa? A-nya itu adalah hasil perkaliannya, B-nya adalah hasil perpangkatannya. Nah lalu apa yang kita lakukan? Tadi kita kan fungsinya f, ingat ya, yang paling terakhir. Boleh nggak fungsinya di x? Ya suka-suka kalian, asal variabelnya namanya bener. Jadi f, x dan y, kalian akan kirimkan f, x dan y. Lalu kalian return apa? Kan kita mau membandingkan, berarti if a lebih besar dari b, return a, else return b. Nah ada yang nanya mungkin, yang sama dengannya kemana? Yang sama dengannya ya pasti masuk else lah ya kan. Kalau A sama dengan B, balikin A atau B kan sama aja, kita nggak gitu peduli. Nah, sekarang kita mulai nih. Saya punya variabel X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Berarti mana yang lebih besar? Ya, lebih besar hasil pangkatnya lah ya. Berarti misalkan, aduh saya bingung nih, saya butuh bantuan fungsi ini. Ya udah, kalian bilang Z yang akan nanti jadi yang paling besar ya adalah compare add sub
Nah, siapa yang kalian masukkan compare add sub-nya nih? X, Y, dan yang terakhir adalah add sub yang merupakan suatu fungsi. Ya, kalau kalian jalankan seperti ini, lalu kita print z-nya ya. Nah, hasilnya seperti ini 125. Nah, mungkin ada yang berpikir, buat apa diginiin Pak? Coba nih, saya punya ide yang lebih brilian gitu. Oke, kita lihat apa idenya. Nah, ide lainnya mungkin kan ada yang berpikir bahwa oke, kalau kayak begitu berarti kita bisa ini ngapain pakai F, makan memori gitu ya. F-nya kita buang aja. Oke, kita nggak pakai add sub di sini. Lalu ketika ini dijalankan, ngapain pakai F? Kan udah ada add sub ya. Saya pakai add sub aja. Nah, seperti ini. Nah, lalu dijalankan. Hasilnya sama tuh keluar, ya kan? Nah, tapi kita kembali lagi nih ke sini. Sekarang saya tambahin satu fungsi. Namanya apa nih? Power dan root aja ya. Power root gitu ya. Nah, kita masukkan ini. Yang mau kita return apa? Yang mau kita return adalah X pangkat Y dan akar pangkat X dari Y. Gimana cara bikin akar pangkat X dari Y? Nah, gunakanlah kemampuan matematik kita. Akar pangkat X dari Y itu apa? X pangkat seper Y kan? Aturan eksponen. Buka-buka SMA-nya kalau lupa. Itu adalah ini kan? Nah, berarti kita bisa menuliskan dia dalam bentuk seperti ini. Ya kan? Seper Y. Pangkat seper Y. Nah, oke. Sekarang gimana caranya? Ini mau saya masukin ke dalam sini, ke dalam add sub. Ya, nggak bisa dong. Ya nggak bisa. Makanya tadi apa gunanya dibuat seperti ini? F, fungsi sembarang yang kita tidak tahu siapa, biar fungsinya pun bisa kita ganti-ganti sesuai kebutuhan. Ya, jadi compare add sub-nya ini kita bisa tinggal masukin nih. Kita mau masukin add sub atau power root. Ya. Nah, kalau ini dijalankan, nah bisa nih. Ini masih keluar 25 ya. Karena pangkat ya kan, karena power root-nya kan kita tahu lebih kecil ya. Nah, jadi kita bisa melakukan hal kayak gitu. Fungsinya bahkan bisa kita anggap sebagai suatu objek, sehingga kita bisa dengan mudah melakukan komposisi fungsi ya secara umum dari sini. Nah, oke. Dan di sini ada beberapa sampel code yang bisa kalian coba. Ini adalah Fibonacci ya, dicoba sendiri ya, dijalankan apa yang bisa kalian lakukan. Lalu ini ada exercise, silahkan dikerjakan exercise-nya ya. Oke, sepertinya minggu ini sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi minggu